Oke, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan mempelajari mengenai tenaga eksogen. Jika pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tenaga endogen, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi dan bersifat aktif atau membangun. Kali ini kita akan membahas mengenai tenaga eksogen, yaitu tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi dan sifatnya destruktif atau merusak. Tenaga eksogen ini meliputi pelapukan, erosi, dan pengendapan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pelapukan. Pelapukan terdiri dari pelapukan mekanik, pelapukan organik, dan pelapukan kimiawi. Nah, pelapukan mekanik ini disebabkan oleh satu, perubahan suhu, dua, pembukuan air pada celah batuan. Nah, yang pertama yaitu disebabkan oleh perubahan suhu. Jika ada suatu batuan yang terdapat pada daerah dengan suhu yang ekstrim, misalnya pada pagi hari sampai sore itu suhu daerah tersebut sangat panas, dan pada malam hari suhu tersebut sangat. Nah, perubahan suhu yang sangat ekstrim tersebut bisa menyebabkan batuan tersebut lapuk dan akhirnya pecah. Nah, itu adalah contoh pelapukan mekanik yang disebabkan oleh suhu. Nah, kedua, pelapukan mekanik yang disebabkan oleh pembekuan air pada celah batuan. Misal, jika batuan tersebut terdapat pada daerah dengan intensitas hujan yang tinggi atau curah hujan yang tinggi. Nah, ketika curah hujan tersebut, air hujan tersebut masuk ke dalam pori-pori batuan, nah saat suhu udara turun, air yang terdapat pada pori-pori batuan tersebut akan membeku. Nah, pembekuan pada pori-pori batuan tersebut akhirnya akan merusak dan memecah batuan induk yang dimasuki atau diresapi oleh air tersebut. Nah, itu adalah contoh dari pelapukan mekanik yang disebabkan oleh perubahan suhu dan pembekuan air pada celah batuan. Kemudian pelapukan organik. Pelapukan organik ialah pelapukan yang disebabkan oleh adanya aktivitas makhluk ataupun jasad teknik dari makhluk hidup. Contohnya adalah pada batuan-batuan yang ada di lautan tersebut akan dihinggapi oleh jenis tumbuhan karang yang akhirnya akan melakukan dan akan menghancurkan batuan induk pelapukan organik ataupun batuan-batuan yang ditempeli oleh atau dihinggapi oleh lumut dan tumbuhan-tumbuhan. Nah, lumut-lumut tersebut lambat laun akan memecah ataupun merusak batuan tersebut. Itu pula juga dapat terjadi pada batuan yang dihinggapi oleh akar tanaman. Nah, akar-akar tersebut jika semakin lama dan semakin besar, akar tersebut akan merusak batuan induk. Kemudian pelapukan kimiawi. Nah, pelapukan kimiawi adalah pelapukan yang dikarenakan adanya penambahan unsur-unsur kimia yang akhirnya memecah konsentrasi unsur kimia dan unsur mineral asli dari batuan induk. Contohnya pada batuan yang terdapat pada daerah dengan curah hujan tinggi. Nah, curah air hujan tersebut mengandung zat asam ataupun zat lainnya yang akan merusak kandungan mineral dan kandungan kimiawi asli dari batuan induk tersebut dan akhirnya akan melakukan dan memecah batuan itu. Itu adalah contoh tenaga eksogen, yaitu pelapukan. Kemudian ada erosi. Nah, erosi ini terdiri dari erosi air, erosi gletser atau es, erosi gravitasi, erosi air laut, erosi angin. Nah, ini adalah contoh dari erosi angin, itu sand dune. Jika kalian pernah ke Gumuk Pasir di Yogyakarta, ini adalah contoh dari sand dune. Ini adalah contoh pelapukan. Ini asalnya dari batuan, kemudian karena
dalam tempo waktu yang sangat lama, mungkin jutaan tahun, akhirnya batuan tersebut akan pecah dan akan menjadi pasir dikarenakan adanya erosi oleh angin. Erosi air contohnya batuan-batuan yang terdapat pada sungai ataupun danau yang karena menerus mendapat pengikisan dari air, akhirnya batuan tersebut akan terkikis dan tererosi. Pula kejadiannya pada erosi gletser, gravitasi ataupun air laut. Contohnya erosi air laut adalah stalaktit dan stalagmit pada gua-gua pinggir laut atau gua-gua pada dataran kars atau dataran kapur. Karena menerima pengikisan dari air laut, akhirnya batuan tersebut erosi atau terkikis. Kemudian ada tenaga eksogen, yaitu pengendapan atau sedimentasi. Contohnya itu ada flood plain, delta, dan tombolo. Nah, flood plain ini apa? Plain adalah dataran banjir. Nah, jika ada sungai itu membawa endapan pasir pada alirannya. Nah, jika pada kelokan sungai endapan tersebut mengendap dan pada tempo jutaan tahun, endapan tersebut akan makin meninggi sehingga menciptakan dataran baru di antara sungai. Nah, dataran tersebut disebut dengan flood plain. Kemudian delta. Delta adalah endapan di muara sungai, contohnya. Nah, seperti Bapak jelaskan sebelumnya, sungai ini membawa endapan pasir. Nah, ketika endapan tersebut mengendap di muara sungai, lambat laun endapan tersebut akan menciptakan dataran baru di muara sungai yang disebut dengan delta. Ini adalah contoh-contoh bentuk delta. Kemudian ada tombolo. Tombolo adalah endapan yang dibawa oleh air laut. Ketika air laut itu mengalir atau arus laut itu membawa endapan pasir. Beberapa arus laut membawa endapan pasir yang besar dan akhirnya pasir tersebut mengendap di antara dua pulau yang saling berdekatan. Nah, sehingga endapan tersebut seakan-akan menciptakan jembatan atau dataran baru yang menghubungkan antar pulau. Ini tadinya tidak ada karena jaraknya berdekatan dan arus lautnya tinggi dan kencang, akhirnya arus laut tersebut membawa endapan pasir dan mengendap di antara kedua pulau tersebut, sehingga menciptakan seolah-olah ada jembatan atau dataran yang menyambungkan antar kedua pulau. Ini adalah contoh pengendapan sedimentasi. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas nanti Bapak jelaskan melalui grup WA. Terima kasih.